Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiwa Ningsi. Saya dari Fakultas Farmasi and Science Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, NIM 20040015098. Di sini saya akan menjelaskan prinsip rekombinasi DNA bagian kedua. Nah, di sini kita akan membahas mengenai prinsip rekombinasi DNA bagian kedua. Kita akan mempelajari yang pertama macam-macam rekombinasi DNA. Di antaranya ada rekombinasi DNA alami dan rekombinasi DNA artifisial. Yang kedua, ada manfaat rekombinasi DNA artifisial dalam membuat organisme yang termodifikasi secara genetik. Salah satunya dimanfaatkan dalam pembuatan vaksinasi. Kemudian ada isolasi DNA total. Kita bisa mengekstrak DNA dari berbagai macam sumber, baik dari eukariotik, prokariotik, dan virus. Kemudian kita membahas perbanyakan gen atau cloning, yaitu dengan bantuan bakteri. Yang terakhir ada restriksi atau pemotongan. Di sini kita akan menjelaskan cloning gen, yaitu suatu rangkaian proses untuk menghasilkan sejumlah organisme atau klon yang memiliki informasi genetik yang identik. Ada berbagai macam tahapan. Yang pertama ada isolasi genom. Melakukan proses ekstraksi untuk mendapatkan DNA total dari sel makhluk hidup. Setelah mendapat DNA total, tujuannya adalah untuk melakukan perbanyakan DNA target. Yang ini kemudian maka kita menggunakan proses yang dinamakan dengan VCR di proses perbanyakan di DNA target ini. Kemudian tentu saja kita memerlukan plasmid yang harus dipersiapkan pada saat kita mau menggabungkan DNA target kepada plasmid. Tentu saja perlu adanya melakukan tahap selanjutnya, yaitu restriksi. Pada saat kita menggunakan enzim restriksi, tentu saja harus sama antara enzim restriksi untuk memotong plasmid. Enzim restriksi untuk memotong DNA target, sehingga ketika dilakukan tahapan selanjutnya, yaitu proses ligasi, itu akan menempel atau menggabung. Baru kemudian nanti hasil dari proses ligasi akan kita masukkan ke dalam organisme lain, biasanya bakteri. Yang kita gunakan biasanya bakteri. Proses memasukkannya disebut transformasi, dan nanti bakteri yang akan bertugas untuk memperbanyak DNA target yang sudah tergabung dalam plasmid untuk nantinya kita lakukan seleksi sel di akhir, yaitu seleksi sel transforman. Di bagian tahapan ini, materi ini kita akan menjelaskan bagian kedua, yaitu proses ligasi, transformasi, dan seleksi sel transforman. Ligasi suatu proses yang dilakukan untuk menggabungkan dua atau lebih molekul DNA yang memiliki pola pemotongan sama dan basa nukleotida yang saling komplementer atau yang saling cocok. Kemudian enzim yang digunakan enzim DNA ligase. Enzim ini bekerja membentuk ikatan hidrogen antara basa-basa nukleotida yang saling komplement dan ikatan fosfodiester, sehingga akan dihasilkan suatu molekul DNA dengan dua untai yang utuh. Selanjutnya, di sini ada gambar bagaimana ikatan hidrogen dan ikatan fosfodiester terbentuk sebagai contoh pada saat memotong DNA dengan menggunakan enzim restriksi yang pola pemotongannya adalah blend ends, artinya adalah simetris salah satu dengan lainnya. Ketika ditambahkan DNA ligase,
Yang warna biru ini yaitu DNA target, dan yang warna merah bagian DNA dari plasmid. Jika digabungkan harus menyatu, jadi dari TGAA ini itu harus bergabung atau menyatu dengan ACGC dan seterusnya. Disitulah peran daripada enzim ligase untuk menstimulasi pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan fosfodiester. Begitu juga saat menggunakan enzim restriksi yang pola pemotongannya juga sticky ends atau runcing, itu pun juga sama prinsipnya, jadi dia akan membentuk ikatan fosfodiester dan ikatan hidrogen di antaranya, sehingga pada akhirnya bisa 2 atau lebih molekul DNA itu bisa bergabung atau menyatu. Kemampuan enzim DNA ligase dalam menggabungkan molekul DNA yang telah terpotong atau dinamakan restriksi berbeda antara molekul DNA berujung runcing atau sticky ends dengan berujung tumpul blunt ends. Sticky ends itu lebih efisien karena ikatan hidrogen terbentuk akan membentuk struktur yang kokoh. Sedangkan blunt ends itu kurang efisien karena enzim ligase tidak dapat memegang ujung-ujung tumpul, sehingga diperlukan suatu kesempatan kedua molekul tersebut berdekatan sehingga akan terbentuk ikatan fosfodiester. Oleh karenanya dibutuhkan molekul DNA yang lebih besar konsentrasinya. Selanjutnya ada tahap kelima, transformasi. Transformasi yaitu proses introduksi atau pemaparan molekul DNA kepada sel inang yang dapat terjadi secara alamiah. Kemudian pada cloning ini terjadi di tahap transformasi ini. Dilakukan untuk memasukkan molekul DNA rekombinan ke dalam sel inang atau artificial transformation. Kemudian hasil akhirnya sel-sel prokariot atau eukariot yang memiliki informasi genetik yang sama atau klon. Sini contoh dari tahap transformasi sel inang untuk cloning telah beragam. Kemudian pada awalnya dikembangkan hanya sel inang berupa bakteri. Namun saat ini telah banyak juga sel inang berupa organisme eukariotik seperti yeast. Pada umumnya, sel yang akan dimasukkan DNA rekombinan harus dibuat menjadi siap atau yang dikenal dengan kompeten, sehingga sel inang tersebut dikenal dengan istilah competent cells. Kemudian sel kompeten dapat diperoleh dengan mengkondisikan sel pada suatu lingkungan yang akan membuat sel tersebut lebih mudah tersisipi oleh molekul DNA. Salah satu cara membuat sel kompeten yaitu inkubasi sel dalam buffer CaCl. Ini contoh gambarnya. Kemudian tahap transformasi selanjutnya, buffer CaCl2 akan menyebabkan membran sel lebih fleksibel dan DNA rekombinan akan berkumpul di area membran sel. DNA rekombinan dapat masuk ke dalam sel lebih mudah. Selanjutnya, sel inang yang telah kompeten menjadi metode transformasi. Contohnya kejut panas atau heat shock, kejut listrik, electroporation. Metode kejut panas yaitu metode memasukkan DNA rekombinan dengan menggunakan perubahan temperatur yang sangat cepat. Yang kedua, metode kejut listrik, metode memasukkan DNA rekombinan dengan menggunakan arus listrik. Pada tahap transformasi ada metode yang pertama, metode heat shock.
Perlakuan inkubasi pada suhu 42 derajat Celcius diduga menyebabkan DNA rekombinan yang sudah terkumpul di area membran ini. Area membran sel dapat masuk ke dalam sel yang membran selnya telah dibuat menjadi lebih fleksibel. Perlakuan inkubasi pada suhu dingin diduga menyebabkan membran sel kembali memiliki fleksibilitas semula. Kemudian tahap ke-6 yaitu seleksi sel rekombinan. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan sel-sel yang membawa DNA rekombinan yang mengandung DNA target. Kemudian, umumnya dilakukan dengan menumbuhkan sel-sel rekombinan pada medium agar selektif. Yang akan tumbuh hanyalah sel-sel yang membawa plasmid maupun plasmid rekombinan atau DNA rekombinan. Medium seleksi tergantung dari plasmid atau vektor. Plasmid mengandung banyak informasi gen. Di antara gen tersebut ada yang dapat dijadikan sebagai penyeleksi sel-sel rekombinan. Ada 2 gen selektif yang lazim dimiliki oleh plasmid. Yang pertama, gen berperan dalam resistensi antibiotik. Yang kedua, gen berperan sebagai perbedaan warna. Plasmid di samping memiliki 2 gen. Gen yang akan mensintesis enzim yang mampu mendegradasi ampicillin atau kode gen APR menjadi resisten. Yang kedua, gen yang akan mensintesis enzim beta galaktosidase yang mampu mendegradasi substrat X-gal plus IPTG menjadi warna koloni biru atau putih. Seleksi antibiotik hanya sel yang membawa plasmid atau plasmid rekombinan yang akan tumbuh pada medium yang mengandung antibiotik. Gen APR akan mensintesis enzim yang akan mendegradasi ampicillin. Sedangkan seleksi biru putih, seleksi ini menggunakan medium antibiotik yang ditambahkan substrat X-gal tambah IPTG. Biru dapat mendegradasi substrat atau plasmid tanpa DNA target menjadi non-rekombinan. Sedangkan yang putih tidak dapat mendegradasi substrat atau plasmid dengan DNA target menjadi rekombinan.